Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Kaprodi S1 Manajemen. Yang ketiga kepada Ibu Rahmia Nalibratawati SEME SY selaku dosen pembimbing. Yang keempat kepada Bapak Arif Rahman SPDGR selaku Kepala Sekolah sekaligus Supervisor selama 4 magang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Natalia dengan nomor induk mahasiswa 41224231100520 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mempresentasikan hasil laporan magang yang berjudul Peran Manajemen Strategi dalam Kegiatan Tata Usaha dan Administrasi pada Dinas Pendidikan SMP PGRI Pasir Jambu. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan, kedua kajian pustaka, ketiga profil organisasi dan aktivitas magang, keempat pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap individu dan menjadi faktor dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada saat ini, dunia pendidikan berkembang menjadi sistem yang transparan dan dinamis, sehingga menuntut penerapan manajemen strategi agar dapat bersaing secara efektif. Menimbang hal tersebut, maka penulis melakukan praktik kerja magang di SMP PGRI Pasir Jambu yang bergerak di bidang akademik. Dengan mengikuti praktik kerja magang di SMP PGRI Pasir Jambu, penulis dapat mengetahui dan memahami kondisi serta seluk-beluk bidang tata usaha dan administrasi di satuan pendidikan khususnya di SMP PGRI Pasir Jambu. Sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang relevan dengan pengembangan karir di masa depan. Yang selanjutnya yaitu merupakan kajian pustaka. Di kajian pustaka yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia seperti material, keuangan, serta informasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi secara tepat. Menurut Stephen P. Robin and Mary Coulter tahun 2020, manajemen adalah proses koordinasi dan pengawasan aktivitas kerja orang lain agar terselesaikan secara efisien dan efektif. Sedangkan menurut W. Griffin tahun 2020, manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Fungsi manajemen. Menurut Stephen P. Robin and Mary Coulter tahun 2020, fungsi manajemen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, merupakan proses penetapan tujuan, merancang strategi untuk mencapai serta menetapkan rencana tindakan yang spesifik. Yang kedua, pengorganisasian, mencakup pengaturan sumber daya yang ada termasuk manusia, keuangan, dan material untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan efektif. Yang ketiga, kepemimpinan atau leading, berfokus pada kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi anggotanya agar dapat bekerja secara produktif dan kolaboratif. Yang keempat, yaitu pengendalian atau controlling, adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian administrasi sekolah.
Administrasi sekolah sendiri adalah serangkaian kegiatan, pengaturan, pengendalian, dan pengurusan yang melibatkan kerjasama antara beberapa pihak untuk menunjang proses belajar mengajar. Jika administrasi baik dan teratur akan membantu dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen tata usaha. Tata usaha sendiri merupakan aktivitas atau kegiatan pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertugas untuk melayani, memantau, dan memenuhi atau menyediakan semua kebutuhan yang ada dalam sekolah dengan sistem yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. SMP PGRI Pasir Jambu berlokasi di Jalan Cisondari, nomor 20 Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1983 dan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. SMP PGRI Pasir Jambu memiliki luas tanah keseluruhan dengan jumlah bangunan kelas yang dimiliki 3 kelas yang mampu menampung 20-25 siswa serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, serta diperkuat dengan 17 orang tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Selain pendidikan akademik, sekolah juga menawarkan ekstrakurikuler seperti futsal, pramuka, teater, dan seni tari untuk mengembangkan keterampilan serta minat bakat siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi. Kepala sekolah bertugas dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan yang ada di sekolah untuk tujuan pendidikan yang optimal. 2. Wakil kepala sekolah bertugas dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program-program pendidikan di sekolah, mengawasi dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk memantau kinerja para guru serta menjaga hubungan baik antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. 3. Bendahara bertugas dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, seperti mencatat, menerima, mengelola segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur. 4. Sekretaris, yaitu mendukung kelancaran administrasi dan manajemen sekolah dalam mengelola dokumen, mengarsipkan penyusunan jadwal kegiatan, dan mengkoordinasi komunikasi antara kepala sekolah dan guru, staf, dan pihak eksternal. 5. Wakasek kurikulum bertugas membantu kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan pembelajaran. 6. Kesiswaan bertugas membantu kepala sekolah dalam mengoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler, mengatur tata tertib, memantau pengembangan sikap, perilaku, dan prestasi siswa, serta berperan menangani permasalahan siswa. 7. Wakasek sarana dan prasarana bertugas membantu kepala sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran seperti ketersediaan fasilitas sekolah, mengajukan pengadaan sarana, dan pendataan aset sekolah. 8. Ekstrakurikuler bertugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk mendukung pengembangan minat bakat serta potensi siswa di luar kegiatan akademik. Yang selanjutnya yaitu aktivitas magang. Yang pertama yaitu literasi membaca. Penulis ditugaskan untuk membantu salah satu murid yang belum terlalu pandai membaca. Literasi membaca ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa.
Yang kedua yaitu pembuatan soal secara online. Penulis ditugaskan untuk membantu para guru dalam penginputan soal dan jawaban secara online per mata pelajaran. Untuk yang ketiga yaitu pencatatan surat masuk dan surat keluar. Penanganan surat masuk dan surat keluar yang dikerjakan di ruang lingkup tata usaha ini mulai dari penerimaan surat masuk yang disampaikan oleh instansi perorangan atau pendidikan yang terkait, meneliti kebenaran surat serta mengembalikan surat yang salah alamat, dan terakhir dilakukannya pencatatan secara manual di buku surat masuk dan surat keluar. 4 yaitu merekap data kehadiran siswa. Penulis ditugaskan dalam pembenahan rekapan data kehadiran siswa yang hadir dan tidak hadir. Dilakukannya perekapan data ini agar guru atau staf yang ingin meminta data kehadiran siswa bisa diketahui dengan melakukan pencatatan setiap hari sehingga memudahkan guru, khususnya guru BK yang akan mengecek murid yang sudah jarang masuk atau lebih dari 3 hari tidak ada keterangan. 5 yaitu mengarsipkan berkas atau dokumen sekolah. Penulis ditugaskan untuk memisahkan dokumen-dokumen berdasarkan jenis atau kategori secara manual, baik data para siswa ataupun para staf. Untuk yang keenam yaitu menginput dana BOS secara online. Penulis diberikan tugas untuk menginput data siswa melalui aplikasi yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah untuk pencairan dana, mulai dari membuat surat pengajuan dan diketahui kepala sekolah, lalu dikirim ke Dinas Kabupaten Bandung. Jika sudah disetujui, maka ditandatangan oleh Dinas Pendidik atau bendahara. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan kendala yang dihadapi selama magang. Selama magang, penulis berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal dan tepat waktu. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengerjaan. Di antaranya, yang pertama yaitu kendala pada komputer. Komputer yang digunakan memiliki spesifikasi lama dan mengalami overload, sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien dan sering tertunda. Kedua, kendala pada printer. Printer yang digunakan sudah usang dan kurang memadai, sehingga menyebabkan pencetakan surat terhambat seperti hasil cetakan terpotong atau proses pencetakan yang lama. Hal ini mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja. 2. Cara mengatasi kendala. Fasilitas yang baik berperan penting dalam kelancaran dan efektivitas kerja. Jika sarana dan prasarana memadai, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sebaliknya, jika fasilitas yang kurang layak dapat menghambat penyelesaian tugas atau pengerjaan. Untuk itu, cara mengatasi kendala selama magang diperlukannya penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik. Dengan fasilitas yang memadai, karyawan dapat lebih nyaman dan produktif. Salah satu solusi utama yaitu dengan pengadaan peralatan baru, mengingat ketersediaan komputer dan printer di SMP PGRI Pasir Jambu masih kurang optimal. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, dari hasil pengamatan selama magang dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 22 Januari 2025 di SMP PGRI Pasir Jambu dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama meliputi proses belajar mengajar serta administrasi seperti surat menyurat, rekapan data siswa, pembuatan soal online melalui Google Form, dan penginputan laporan BOS reguler. Staf tata usaha harus menangani berbagai tugas sekaligus karena keterbatasan tenaga kerja. Meskipun dokumen dan data tersusun rapi, fasilitas penyimpanan masih dalam proses pembenahan. Selain itu, beberapa kendala ditemukan, seperti komputer dan printer yang perlu diperbaiki atau diganti agar pekerjaan lebih efisien.
Sebagai solusi diperlukannya pengadaan atau perbaikan semua sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas kerja. Untuk saran sendiri dari penulis yaitu berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan magang di Dinas Pendidikan SMP PGRI Pasir Jambu, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana serta ada beberapa sarana yang digunakan dalam pekerjaan kurang baik. Sehingga perlu adanya perhatian dalam sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberlangsungan pekerjaan para karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu refleksi diri. Refleksi magang ini menggambarkan pengalaman dan pembelajaran penulis selama melakukan magang 3 bulan di SMP PGRI Pasir Jambu. Penulis memperoleh banyak hal yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Teori yang dipelajari di perkuliahan menjadi lebih bermanfaat ketika diterapkan langsung di lapangan. Melalui magang ini, penulis dapat memperluas wawasan, menambah pengalaman, serta mengasah kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan kendala. Selain itu, magang juga membantu meningkatkan kualitas diri dan pola pikir yang lebih luas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.